Selamat datang di channel ini, tempatnya belajar asyik dan penuh inspirasi. Jika kamu ingin menggali lebih dalam tentang dunia akademis, dapatkan tips belajar yang efektif, dan eksplorasi ilmu pengetahuan yang seru, pastikan kamu tekan like, tulis komentar, dan jangan lupa subscribe. Dengan subscribe, kamu bakal selalu up to date dengan konten-konten yang bisa bantu kamu unggul di dunia pendidikan. Ayo, gabung dan jadi bagian dari komunitas belajar yang penuh semangat. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya senang sekali bertemu kita kembali dalam kegiatan yang kelima, ya, podcast yang kelima atau kuliah umum yang kelima. Dan teman-teman sekalian, seperti biasanya, ini adalah kuliah yang terbuka, bukan hanya untuk misalnya teman-teman dari atau mahasiswa dari Politeknik, ya, program S1, S2 dan S3 UI, tapi ini terbuka untuk umum. Teman-teman sekalian, ini memang tujuannya adalah untuk memberikan sebenarnya pemahaman dan mungkin sedikit bantuan pemikiran bagaimana misalnya teman-teman yang juga misalnya di luar perguruan tinggi itu bisa juga mengikuti perkembangan yang berkembang sekarang. Ya, walaupun sebenarnya tidak begitu berarti, ya, tapi tentu harapan saya adalah ada manfaatnya. Teman-teman sekalian, ini adalah kuliah yang kelima. Jadi pada kuliah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, itu sebenarnya penting sekali untuk menjadi dasar penjelasan bahwa sekarang universitas-universitas terkemuka di dunia Eropa dan Amerika itu mengembangkan program-program baru sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Jadi kuliah 1, 2, dan 3 itu sebenarnya menjelaskan tentang perkembangan universitas sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Jadi transformasi universitas. Teman-teman sekalian, ini kuliah yang kelima ini menjelaskan sebenarnya satu contoh untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau kemarin misalnya menjelaskan tentang, ya, permasalahan cyber politik, ya, berkembangnya program-program baru yang menjelaskan tentang perkembangan dalam politik dari politik tradisional atau modern ke apa yang kita sebut dengan politik virtual politik. Dan hari ini kuliah kita atau podcast kita membicarakan tentang, ya, perkembangan baru di dalam bidang atau dalam kuliah-kuliah kepemimpinan, dan ini biasanya di Eropa, Amerika disebut dengan program baru ini dengan virtual leadership, kepemimpinan virtual. Teman-teman sekalian, jadi dua bidang ini, ya, atau katakanlah misalnya program baru ini adalah salah satu, ya, perkembangan baru dalam transformasi dunia perguruan tinggi di era masyarakat teknologi informasi yang kita bahas pada kuliah-kuliah kita berkaitan misalnya dengan, ya, apa yang biasanya disebut dengan era 4.0, 5.0, dan 6.0. Teman-teman sekalian, jadi dalam kuliah ini kita mencoba untuk menjelaskan sebenarnya tentang, ya, kepemimpinan virtual. Teman-teman sekalian, pada pembukaan program pasca sarjana bidang kepemimpinan virtual, ya, atau virtual leadership, ini sebenarnya didorong oleh beberapa faktor utama yang mencerminkan perubahan signifikan dalam dunia kerja, teknologi, dan kebutuhan global. Jadi perkembangan baru
yang muncul setelah munculnya era teknologi informasi artificial intelligence itu menimbulkan dampak ya perlunya perubahan-perubahan signifikan dalam dunia kerja. Ingat, karena memang sekarang misalnya kita lebih banyak bekerja, apalagi kuliah, terutama sebenarnya mungkin seluruh dunia sekarang lebih mengembangkan apa yang kita sebut dengan kuliah yang sifatnya online, ya. Maka di dalam dunia kerja juga sekarang banyak sekali sebenarnya dunia kerja itu dilakukan melalui apa yang kita sebut dengan online. Ketika kita banyak ya perusahaan, pekerjaan, kuliah dan seterusnya itu sekarang bekerja dalam ya cara kerja yang sifatnya tidak langsung tetapi misalnya melalui online, kuliah melalui online dan segala macam itu misalnya yang bekerja banyak sekali berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya online, maka diperlukan ya model kuliah-kuliah online. Kan di dalam kepemimpinan diperlukan apa yang kita sebut dengan virtual leadership. Jadi perkembangan di dunia kerja, perkembangan teknologi dan kebutuhan global itulah sebenarnya yang mendorong perlunya program-program baru dibuka di berbagai macam ya universitas di luar negeri. Dan sebenarnya saya mencoba paling tidak untuk menjelaskan tentang perlunya ya. Kalau bisa kita misalnya di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia juga mengembangkan program-program itu. Teman-teman sekalian, berikut adalah latar belakang berkembangnya program tersebut. Yang pertama adalah terjadinya transformasi digital dan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti pada video, konferensi, platform kolaborasi, dan sistem kerja yang berbasis cloud telah mengubah cara organisasi bekerja. Jadi kondisi yang berkembang sekarang, perkembangan teknologi itu memaksa ya dan mengubah cara kerja organisasi tertentu atau mungkin semua organisasi. Yang berikutnya adalah teknologi ini memungkinkan tim bekerja secara virtual, lintas geografis, ya, zona waktu dan budaya sehingga misalnya membutuhkan pemimpinan yang mampu mengelola tim dalam lingkungan digital. Berikutnya adalah perubahan dinamika kerja. Peningkatan adopsi kerja jarak jauh, ya, dan kerja hybrid menjadi tren global, terutama sekali setelah ya perkembangan ini sebagai dampak COVID-19 yang lalu. Jadi kepemimpinan dalam tim virtual menghadirkan tantangan yang sifatnya sangat unik, seperti membangun kepercayaan, menjaga komunikasi yang efektif, dan mempertahankan produktivitas tanpa interaksi fisik secara langsung. Teman-teman sekalian, ini tentu banyak manfaatnya, tapi mungkin juga ada beberapa hal yang mungkin sedikit kekurangannya. Tetapi kondisi ini memang memaksa kita sekarang untuk bisa mengikuti perkembangan dan terutama sekali misalnya di dalam universitas, pada universitas perlu juga memikirkan apakah misalnya memang program-program baru itu juga perlu dikembangkan di Indonesia. Yang ketiga adalah kebutuhan kompetensi kepemimpinan baru. Pada era sekarang diperlukan pemimpin yang modern, perlu mengembangkan keterampilan yang relevan untuk mengelola tim virtual, termasuk komunikasi digital, manajemen waktu lintas zona, empati dalam lingkungan digital, dan keterampilan kolaborasi lintas disiplin, lintas budaya. Teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah ya apa yang kita sebut misalnya program pascasarjana ini bertujuan untuk melatih individu agar memiliki kompetensi tersebut melalui pendekatan yang sifatnya teoritis dan praktis. Yang keempat adalah globalisasi dan konektivitas. Jadi perkembangan teknologi informasi itu menimbulkan apa yang kita sebut tadi dengan globalisasi dan saling keterhubungan antara satu daerah, antara negara lain, dan ini yang kita sebut dengan konektivitas itu. Nah,
Globalisasi dan konektivitas itu membutuhkan perusahaan yang sifatnya, ya sekarang kita katakan misalnya perkembangan perusahaan-perusahaan yang sifatnya multinasional dan organisasi global, dan ini memiliki karyawan dari berbagai belahan dunia yang bekerja bersama secara virtual. Teman-teman sekalian, ini terutama sekali misalnya perusahaan-perusahaan yang sifatnya ya global itu, memang tidak mungkin misalnya seorang pimpinan harus ya keliling-keliling kemana-mana, dan akan lebih efektif bila ya perusahaan itu menggunakan apa yang kita sebut dengan cara kerja secara virtual. Berikutnya adalah perlunya kepemimpinan virtual menjadi penting untuk memastikan keterlibatan, kemudian inklusivitas, dan efisiensi dalam organisasi global tadi. Alasan kelima pentingnya adalah tantangan dalam manajemen tim virtual. Isolasi sosial, kurangnya hubungan personal, dan kesenjangan komunikasi yang sering sekali terjadi dalam tim virtual ini memerlukan sebenarnya apa yang kita sebut tadi dengan ya cara kerja yang sifatnya virtual itu. Dan program-program ini memberikan sebenarnya solusi berbasis penelitian dan praksis untuk mengatasi berbagai macam masalah tersebut, seperti penggunaan teknologi, manajemen konflik, dan peningkatan keterlibatan tim. Yang keenam adalah tuntutan dunia pendidikan. Jadi perkembangan-perkembangan tadi sebenarnya meminta atau menuntut institusi pendidikan tinggi beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja dengan menyediakan program-program yang relevan. Program-program ini sebenarnya ya termasuk dalam berbagai macam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang ya keterampilan yang sifatnya kepemimpinan virtual ini misalnya pada berbagai macam kegiatan. Teman-teman sekalian, kalau kita coba pikirkan pentingnya program ini dengan keadaan ya perkembangan situasi sekarang, memang ya ada sebaiknya program-program virtual ini dibuka. Jadi kalau selama ini misalnya ada di universitas itu ada pasar sarjana kepemimpinan, sekarang justru sangat diperlukan, paling tidak sebenarnya memadukan antara ya kepemimpinan model lama, modern, dengan kepemimpinan virtual itu. Jadi mungkin ini salah satu jalan yang sebenarnya yang tepat untuk kita kembangkan. Jadi mulai misalnya dari program S1 sudah ada dibuka beberapa kali kuliah, atau mungkin satu semester menjelaskan tentang apa yang kita sebut tadi dengan virtual leadership. Berikutnya, program ini juga dirancang untuk memberikan pelatihan yang berbasis bukti, ya. Dan berikutnya juga ini dengan sendirinya fokus pada studi kasus nyata dan penelitian terbaru dan keterampilan yang sifatnya praktis. Jadi program ini benar-benar diupayakan untuk bisa menyesuaikan bagaimana misalnya kepemimpinan kepemimpinan virtual itu bisa bekerja sesuai dengan kondisi nyata kita sekarang. Kemudian juga misalnya didasarkan atas hasil penelitian-penelitian terbaru tentang pentingnya program itu. Dan kemudian bagaimana misalnya program baru itu bisa dilakukan atau secara praksis. Dengan latar belakang yang kita sebutkan tadi, program pascasarjana yang kita sebut tadi kepemimpinan virtual itu memberikan kontribusi penting dalam mempersiapkan pemimpin masa depan yang adaptif, inovatif, dan efektif dalam lingkup kerjasama yang terus berubah. Teman-teman sekalian, ini sebenarnya sudah merupakan suatu hal yang perlu sekali disiapkan karena akan terjadi perubahan yang sangat-sangat cepat. Oleh karena itu kita tidak mungkin mengabaikan perkembangan-perkembangan baru itu. Dan universitas sebenarnya salah satu fungsinya adalah bagaimana bisa mengikuti perkembangan dan kemudian mencoba mengatasi masalah-masalah itu. Dan supaya kita bisa mengikuti perkembangan dunia pendidikan. Jadi jelas sekali universitas yang membuka program pascasarjana leadership ini akan ada
Perbedaannya memang antara apa yang kita sebut dengan kepemimpinan tradisional, maksudnya modern, dengan kepemimpinan yang dibentuk melalui program pasca sarjana leadership. Karena perkembangan teknologi, terutama sekali misalnya tadi kita katakan pada awal perkuliahan, perkembangan era 4.0, 5.0, dan 6.0 itu bergerak dengan sangat cepat sekali. Jadi perbedaan antara kepemimpinan tradisional dan kepemimpinan modern atau virtual leadership itu dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang saya sebutkan tadi tentang era 4.0, 5.0, 6.0 dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah fokus dan pendekatan. Kepemimpinan tradisional itu ya fokusnya pada struktur hierarki yang kaku, ya, hubungan langsung, dan pengambilan keputusan yang sangat sentralistik. Pemimpin biasanya menjadi satu-satunya sumber otoritas dan arahan dan mengarahkan apapun. Dan perbedaannya itulah yang pertama ini kita katakan bahwa ada perkembangan yang nanti akan kita jelaskan pada kepemimpinan virtual. Yang kedua, pada kepemimpinan yang sifatnya tradisional, ya, kita mengatakan tadi bahwa pada pemimpinan tradisional yang pertama itu hubungan kerja dan tim, itu sifatnya interaksi yang bersifat tatap muka dan kontrol langsung terhadap anggota. Seringkali juga ini menimbulkan permasalahan, dan kemudian kerja tim ini dilakukan secara fisik, seringkali dalam satu lokasi. Saya melihat ada sekarang masih ya katakanlah misalnya satu perusahaan, pusatnya ya ini sebenarnya perusahaan nasional itu justru hampir setiap bulan mereka itu misalnya dari pemimpin di tingkat provinsi itu berkumpul ke Jakarta untuk misalnya memberikan arahan dari pemimpin. Sebenarnya akan jauh lebih efektif kalau dilakukan misalnya dengan sifatnya itu apa yang kita sebut tadi dengan kepemimpinan virtual. Yang berikutnya, kepemimpinan era 4.0 dan 5.0 itu sebenarnya interaksinya lebih banyak dilakukan secara virtual melalui ya teknologi. Lalu tim dapat bekerja lintas geografi dan budaya dengan pemimpin yang mengelola tim virtual menggunakan teknologi seperti misalnya platform kolaborasi, video konferensi, dan alat analitik lainnya. Yang ketiga, ada pemanfaatan teknologi. Jadi kepemimpinan tradisional misalnya tidak menggunakan itu, tapi pada teknologi kita hanya menggunakannya sebagai alat pendukung administratif seperti telepon atau email. Dan ini misalnya kita bisa melakukan telepon atau email itu tidak untuk ya semua karyawan, tapi misalnya pada karyawan tertentu yang memang diperlukan untuk memberikan informasi atau arahan. Yang berikutnya adalah pada kepemimpinan era 4.01 dan 5.0 itu, kepemimpinan memanfaatkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, AI. Ingat, kita sekarang lebih banyak bicarakan tentang AI dan Big Data, Internet of Things, dan blockchain untuk meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan. Yang keempat adalah pengembangan kompetensi dan kepemimpinan tradisional. Kompetensi lebih ditekankan pada pengalaman dan kerja, kemudian keterampilan teknis, dan kemampuan memimpin langsung atau kepemimpinan langsung. Yang berikutnya adalah kepemimpinan era 4.0 itu adalah model kepemimpinan yang mencakup keterampilan digital, manajemen data, kemampuan beradaptasi ya terhadap perubahan teknologi dan kepemimpinan dalam konteks virtual dan lintas budaya.
Yang kelima adalah budaya dan nilai. Pada kepemimpinan tradisional, budaya kerja bersifat sangat formal dengan komunikasi top-down dan kemudian fokusnya pada efisiensi dan pengendalian. Teman-teman sekalian, pada kepemimpinan era 4.0, 5.0 ini, budaya kerja lebih inklusif, adaptif, dan kolaboratif, dan fokus pada inovasi, pengembangan manusia, dan keberlanjutan. Teman-teman sekalian, pada model kepemimpinan ini menekankan nilai-nilai yang sifatnya humanis dan penerapan teknologi. Jadi, dalam penerapan teknologi ini, kita misalnya lebih bisa menerapkan yang sifatnya humanis, ya, karena memang kita tidak berhubungan langsung dengan yang bersangkutan. Jadi mungkin masalah emosi kita itu bisa terkendali dan kemudian itu akan lebih bermanfaat, bukan hanya sekadar dalam pengertian ya ekonomis, tapi juga misalnya hubungan antara sesama. Yang keenam adalah ya tentang kecepatan dan responsivitas. Kepemimpinan tradisional biasanya keputusannya itu kan cenderung lebih lambat karena melalui proses birokrasi dan hierarki yang panjang. Sementara pada kepemimpinan ya era 4.0 dan 5.0 itu pengambilan keputusan lebih cepat, analitik, dan pemimpin harus responsif terhadap perubahan dinamis di pasar atau organisasi. Teman-teman sekalian, jadi kalau ada misalnya perubahan ya yang sifatnya dinamis, baik di pasar atau misalnya di organisasi, ya pemimpin itu bisa langsung memberikan penjelasan ke bawahannya melalui apa yang kita sebut tadi dengan menggunakan teknologi. Yang ketujuh adalah perbedaan antara orientasi masa depan pada kepemimpinan tradisional itu cenderung berorientasi pada hasil jangka pendek dan mempertahankan apa yang kita sebut dengan status quo, sementara pada kepemimpinan yang sifatnya virtual berorientasi pada inovasi, berkelanjutan, dan transformasi digital dengan fokus pada penciptaan nilai jangka panjang. Dari penjelasan perbedaan ini kita sebenarnya dapat simpulkan ya bahwa ada perbedaan utama antara kepemimpinan tradisional dengan kepemimpinan yang sifatnya virtual. Perbedaannya adalah cara mereka memanfaatkan teknologi, beradaptasi dengan dinamika kerja, serta mendefinisikan kembali peran pemimpin sebagai fasilitator dalam ekosistem digital. Di era sekarang ini, pemimpin harus mampu memadukan teknologi canggih dengan pendekatan humanistik untuk menciptakan organisasi yang tangguh, adaptif, dan inklusif. Teman-teman, ini salah satu sebenarnya keunggulan, kelebihan apa yang kita sebut tadi dengan model virtual leadership itu. Teman-teman sekalian, jadi kita sekarang mencoba untuk melihat sebenarnya fokus kajian virtual leadership itu pada apa. Teman-teman sekalian, fokus kajian virtual leadership itu ya menjadi penting karena transformasi besar dalam cara kerja organisasi dan tim bekerja, terutama sekali di era digital ini. Berikut ada beberapa alasan utama mengapa kajian ini menjadi perhatian khusus. Teman-teman sekalian, yang pertama adalah ya peningkatan kerja jarak jauh ya dan tim virtual itu bisa melakukan sifatnya perubahan lingkungan kerja secara organisasi yang semakin mengadopsi model kerja jarak jauh atau hybrid yang membutuhkan pemimpin untuk mengelola tim secara efektif tanpa harus kehadiran fisik. Yang berikutnya adalah tantangan yang baru. Pemimpin harus mengadaptasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kesenjangan komunikasi, kemudian isolasi sosial, dan sulitnya membangun hubungan personal dalam lingkungan virtual. Yang berikutnya adalah kerangka teknologi dalam kepemimpinan. Pada kerangka teknologi dalam kepemimpinan ini kolaborasi digital seperti ya Zoom, Microsoft Teams,
menjadi alat utama untuk komunikasi dan kolaborasi yang memerlukan keterampilan teknologi tinggi dan dari seorang pemimpin. Teman-teman sekalian, jadi data yang sifatnya langsung yang dikemukakan oleh leadership atau pemimpin, ya, atau pemimpin virtual sering sekali menggunakan analitik data untuk mengukur kinerja tim, untuk memahami kebutuhan serta membuat keputusan-keputusan yang sifatnya strategis. Yang ketiga adalah apa yang kita sebut dengan kompleksitas dan keanekaragaman tim. Tim lintas geografi dan budaya. Misalnya ada yang kerja bukan hanya dalam satu daerah atau negara yang berjauh, tetapi misalnya di luar. Manfaatnya adalah tim lintas geografis dan budaya ini pada tim virtual leadership memungkinkan organisasi untuk membentuk tim yang besar di berbagai lokasi zona, dan zona misalnya bisa kita katakan misalnya zona waktu dan latar belakang budaya. Dan kepemimpinan lintas budaya ini memimpin harus memahami dan mengelola dinamika antar budaya untuk menciptakan harmoni dalam tim. Teman-teman sekalian, memang mungkin untuk lingkungan kita sekarang belum terlalu banyak tuntutan untuk bisa mengembangkan apa yang kita sebut dengan kemampuan tim kalau khusus untuk misalnya bekerja secara internasional. Teman-teman sekalian, yang keempat adalah tantangan komunitas virtual, dan hal-hal ini berkaitan misalnya dengan beberapa hal. Yang pertama adalah kurangnya interaksi nonverbal. Dalam lingkungan virtual, komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, sering sekali hilang, sehingga pemimpin perlu meningkatkan kemampuan komunikasi verbal dan empati. Berikutnya, membangun kepercayaan. Dalam membangun kepercayaan, kepemimpinan virtual menuntut pemimpin untuk menemukan cara baru dalam membangun kepercayaan dan koneksi yang sifatnya emosional tanpa interaksi langsung. Teman-teman, ada misalnya orang, tadi saya sempat mengikuti ada satu kegiatan yang sebenarnya itu kegiatan dari Menteri Pendidikan, terutama sekali misalnya Menteri Pendidikan, Teknologi, Sains dan Teknologi, itu yang memberikan penjelasan itu sebenarnya dari salah seorang profesor kita yang dari Amerika. Dan saya senang sekali karena dia bisa memberikan perkuliahan yang sifatnya atau penjelasan yang sifatnya virtual itu, dan bisa membangun kepercayaan dalam koneksi emosional tanpa interaksi langsung. Dia bisa mengungkapkan bahasa yang sangat-sangat saya pikir itu sangat menghargai perbedaan, dan kemudian juga misalnya dengan bahasa yang sangat sederhana, walaupun sebenarnya itu direncanakan untuk khusus rencana mahasiswa yang mengikuti program doktor di berbagai perguruan tinggi negara di dunia, maksudnya negara terkemuka, termaju. Yang kelima adalah kebutuhan inovasi dan adaptasi. Teman-teman sekalian, pada kepemimpinan pada kepemimpinan yang sifatnya global itu, transformasi digital yang dilakukan melalui atau transformasi digital, saya ulang kembali, transformasi digital organisasi itu menuntut pemimpin virtual yang memainkan peran penting dalam membantu organisasi beradaptasi dengan kontrol, dan kemudian bagaimana misalnya teknologi baru itu dapat menciptakan budaya yang inovatif. Kemudian juga perlu adanya virtual leadership yang memungkinkan organisasi untuk tetap beroperasi meskipun menghadapi tantangan global. Seperti misalnya pandemi yang kemarin itu misalnya terjadi pada COVID, atau misalnya gangguan ekonomi dan lain-lain. Jadi ini termasuk sebenarnya apa yang kita sebut kelebihan daripada pendekatan virtual ini. Yang berikutnya adalah yang keenam, fokus pada produktivitas dan kesejahteraan karyawan.
kepemimpinan virtual ya dengan menggunakan manajemen hasil. Kepemimpinan virtual berfokus pada kerja daripada proses. Jadi yang memberikan fleksibilitas pada lebih besar pada tim, sehingga akhirnya sebenarnya yang perlu sekali adalah hasil kerja itu bukan misalnya lama tidak nyamannya proses pekerjaan. Jadi hasil lebih utamakan daripada misalnya proses. Yang berikutnya ada keseimbangan kerja dengan hidup. Jadi pemimpin virtual juga bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan tim, terutama sekali dalam menghadapi risiko yang sifatnya ya yang berjarak, ada akibat misalnya kerja jarak jauh. Dan yang ketujuh adalah relevansi dengan era yang kita sebut tadi, era 4.0 dan 5.0 itu mengintegrasikan teknologi secara canggih dan melalui AI, IoT, dan Big Data untuk mendukung kolaborasi virtual. Teman-teman sekalian, jadi jelas sekali misalnya perbedaan ketika kita misalnya mencoba untuk menerapkan atau memberikan perkuliahan misalnya tentang apa yang kita sebut tadi dengan ya program baru yaitu virtual leadership. Dan ini mengedepankan pendekatan, kita katakan harus benar-benar memahami tentang pendekatan yang sifatnya humanistik, di mana teknologi yang mendukung kebutuhan manusia dan menciptakan harmoni antara manusia itu bisa terjadi. Jadi bukan misalnya membuat lebih jauh, karena memang kita tidak melakukan hubungan atau pembicaraan secara langsung. Teman-teman sekalian, dari pembahasan di atas bisa kita sedikit berikan kesimpulan bahwa fokus kajian virtual leadership itu sangat relevan untuk memahami bagaimana pemimpin dapat mengelola tim, ya tim yang besar secara geografis, dan kemudian memanfaatkan teknologi dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan inklusif. Teman-teman sekalian, kajian ini tidak hanya membantu organisasi beradaptasi dengan tantangan global, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang semakin terhubung secara digital. Teman-teman sekalian, jadi kita lanjutkan pada pendekatan virtual leadership ini. Pendekatan dalam virtual ini dirancang untuk menghadapi tantangan unik dan pemimpinan tim yang bekerja secara virtual. Dengan pendekatan-pendekatan ini, itu sebenarnya mencoba melibatkan strategi kepemimpinan yang mengintegrasikan teknologi, komunikasi, dan hubungan antar manusia. Berikut ada diberikan sedikit penjelasan tentang ya pendekatan itu. Yang pertama adalah pendekatan yang berbasis komunikasi yang efektif, dan pendekatan ini ya sifatnya fokusnya pada menjamin komunikasi yang jelas, konsisten dan instruktif, inklusif di lingkungan virtual. Yang berikutnya implementasinya ya menggunakan teknologi komunikasi seperti kita katakan misalnya ya video conference, Zoom, Microsoft Teams, dan kemudian juga memberikan instruksi yang terperinci dan memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan. Berikutnya memanfaatkan komunikasi asinkron untuk fleksibilitas waktu, dan ada tantangannya adalah bagaimana mengelola miskomunikasi akibat kurangnya komunikasi yang nonverbal. Yang kedua adalah pendekatan empati dan koneksi emosional. Teman-teman sekalian, pada masalah ini fokusnya adalah bagaimana membangun kepercayaan dan hubungan interpersonal di antara anggota dalam tim itu. Dan implementasinya adalah bagaimana kita misalnya mengadakan check-in rutin untuk mendengarkan kebutuhan dan tantangan anggota yang terdiri dari berbagai macam jadi anggota tim yang misalnya satu sama lain tidak berada pada satu tempat, dan kemudian akhirnya kita mencoba untuk bisa mengatasi
masalah-masalah yang mereka kemukakan. Teman-teman sekalian, jadi menggunakan komunikasi yang personal seperti pesan langsung atau panggilan individu itu menjadi satu hal yang biasa dilakukan dalam apa yang kita sebut tadi dengan kepemimpinan virtual. Jadi semua itu dalam upaya membantu tim merasa mereka dihargai melalui penghargaan atas kontribusi mereka yang baik dalam bekerja. Tantangan yang terjadi atau yang sering sekali ditemukan di sini adalah membangun kepercayaan tanpa interaksi langsung itu, dan ini bukan hal yang mudah. Dan kemudian yang berikutnya kita jelaskan misalnya tentang pendekatan teknologi dan transformasi digital. Teman-teman sekalian, jadi pada pendekatan teknologi dan transformasi digital ini fokusnya adalah mengoptimalkan penggunaan alat teknologi untuk mendukung produksivitas dan kolaborasi. Implementasinya menggunakan platform kolaborasi seperti Slack, Trello, atau Asana. Ini menerapkan model analitik untuk memantau kinerja tim secara real time, memberikan pelatihan teknologi bagi anggota agar semua memahami alat yang digunakan dengan baik. Tantangannya adalah bagaimana memastikan semua anggota tim itu memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Yang berikutnya adalah tentang pendekatan yang sifatnya inklusif dan partisipatif. Pada bagian ini, fokusnya sebenarnya bagaimana melibatkan semua anggota tim dalam proses pengambilan keputusan untuk menciptakan rasa saling memiliki. Implementasinya adalah mengadakan diskusi kelompok yang melibatkan pendapat semua orang atau semua anggota tim. Kemudian memberikan ruang bagi anggota tim untuk membagi ide dan umpan balik ini untuk memastikan keberagaman perspektif dalam keputusan dalam hal yang sifatnya strategis. Berikutnya adalah tantangannya menyeimbangkan waktu dan zona waktu yang berbeda. Teman-teman sekalian, kemudian sebenarnya ini adalah satu tulisan yang sangat luas, sangat panjang. Jadi teman-teman sekalian, ini baru sepertiga dari materi yang saya buat. Tapi saya mencoba untuk memasuki atau hal-hal yang mungkin memberikan informasi kepada kita bagaimana perkembangan kuliah-kuliah atau program-program baru yang dibuka misalnya di berbagai negara. Dan ini mungkin bisa sedikit banyak membantu kita untuk memberikan informasi atau kemungkinan untuk membuka program-program itu di beberapa universitas yang ada di negara ini atau di Indonesia ini. Teman-teman sekalian, saya akan coba untuk misalnya melihat beberapa universitas ini hanya sebagai contoh saja. Tidak sengaja tidak menjelaskan secara lengkap apa materi yang saya buat itu, karena itu sebenarnya materi yang mestinya dalam perkuliahan panjang bisa dibuat dalam 2-3 kali perkuliahan, tetapi saya sengaja dalam kuliah yang atau podcast yang ringkas ini saya coba untuk langsung kita masuk untuk memberikan contoh beberapa universitas di Amerika, di Eropa yang telah membuka program-program yang tadi kita sebut sebagai program virtual leadership. Yang pertama adalah di New York University. Di universitas ini mereka menawarkan program pascasarjana dalam bidang kepemimpinan yang dapat diikuti secara online. Teman-teman sekalian, saya lihat hampir semua program-program ini memang mereka buka itu melalui online. Jadi bukan hanya sifatnya dia harus mengambil misalnya program S2 dan S3, tetapi banyak juga mereka berikan misalnya dalam rangka yang sifatnya model kuliah online tanpa harus mendapatkan gelar, tapi itu memang mereka misalnya diberikan kesempatan bagi siapa saja misalnya program itu yang menginginkan pengembangan keterampilan dan pengetahuannya. Yang berikutnya misalnya saya berikan contoh pada satu universitas dari Belanda
jadi International Business School di Den Haag. Mereka menawarkan program Master of Arts dalam hubungan internasional, ya, dan fokusnya pada kepemimpinan yang kita sebut tadi, kepemimpinan yang virtual. Kemudian ada lagi misalnya di Paris, ya, Prancis. Ini universitas ini menekankan, ya, program magister online yang berfokus pada inovasi dan kepemimpinan bisnis. Kemudian ada lagi misalnya, ya, beberapa universitas, ya, virtual yang dibuka misalnya pada universitas yang lebih lain. Misalnya ada di sini adalah misalnya pada universitas terkemuka seperti Oxford dan Universitas Harvard. Mereka menawarkan program kepemimpinan leadership yang disampaikan sebenarnya memang melalui online juga. Ya. Kemudian ada pada tadi saya katakan khusus misalnya pada Universitas Oxford itu ada Oxford Executive Leadership, ya, dan program ini dirancang untuk membantu para pemimpin dari berbagai sektor untuk memahami dan mengimplementasikan kepemimpinan yang efektif dalam organisasi, ya, mereka. Jadi program ini secara online dan memungkinkan fleksibilitas bagi profesional yang sibuk yang bertugas di beberapa negara atau juga misalnya beberapa tempat. Kemudian di Oxford juga ada yang disebut dengan Oxford Senior Leadership, ya. Jadi Oxford Senior Leadership Executive Program. Program ini menawarkan, ya, perjalanan yang sifatnya transformasional, memberikan atau membekali peserta dengan keterampilan kepemimpinan yang strategis dan ketahanan yang diperlukan untuk memastikan bahwa mereka sukses dalam organisasi mereka, dan program ini juga disampaikan secara online. Kemudian ada lagi misalnya juga di Harvard juga ada program Developing Yourself as a Leaders Virtual. Ini juga program ini dirancang untuk membekali para pemimpin yang sedang berkembang, ya, dengan keterampilan yang diperlukan untuk menerapkannya secara langsung di tempat mereka bekerja. Teman-teman sekalian, banyak sekali sebenarnya ada juga misalnya di pemimpinan leadership, ya, di Harvard, di school online dan macam-macam. Jadi kegiatan itu tidak hanya satu model saja, karena misalnya untuk pemimpinan leadership itu ada yang memang resmi untuk S1, S2, tapi juga ada diberikan misalnya model kursus online yang sifatnya terbuka untuk beberapa kepentingan dari lembaga tertentu. Teman-teman sekalian, masih ada masih ada universitas yang membuka program-program ini, tetapi saya hanya coba untuk misalnya membukakan sedikit saja contoh lanjutannya. Ada dari Israel juga ada, kemudian dari beberapa negara lain. Teman-teman sekalian, saya pikir apa yang kita jelaskan sebenarnya tentang, ya, pembukaan program virtual leadership itu, ini hanya sekedar untuk bisa melihat, dan apakah, ya, kita juga merasa perlu untuk membuka program-program itu di Indonesia. Kalau menurut saya sebenarnya yang mungkin bisa kita lakukan sekarang adalah bagaimana, ya, universitas itu tidak harus membuka program khusus untuk program S2, S3 untuk katakanlah misalnya gelar virtual leadership, tetapi akan lebih baik mulai dari tahap awal ini misalnya dibuka pada program S1 itu kuliah-kuliah tertentu tentang, ya, kepemimpinan leadership ini atau kepemimpinan virtual itu, dan kemudian mungkin setelah ada dasar-dasarnya pada program-program S1 kita bisa mulai buka, ya, dan akan lebih baik mungkin kalau misalnya sudah ada, ya, pemahaman yang lebih luas tentang perlunya apa yang kita sebut dengan program virtual leadership itu, baru kita buka di S2 dan S3. Tetapi saya pikir sebenarnya karena sekarang yang diperlukan itu tidak harus, ya, untuk masuk S2, S3 itu, apalagi hanya misalnya untuk kepemimpinan leadership, itu tidak ada masalah
Kalau yang bersangkutan misalnya sudah terbiasa bekerja, sudah lama bekerja pada perusahaan-perusahaan tertentu dan kemudian dia merasa perlu sekali untuk bisa mengembangkan dan bagaimana misalnya dia bisa menyesuaikan diri untuk melaksanakan tugasnya dengan perkembangan teknologi yang berkembang sekarang. Jadi ini hanya sekedar, ya kuliah ini hanya sekedar sedikit informasi tentang bagaimana perkembangan baru di universitas-universitas terkemuka di Eropa dan Amerika, dan bagaimana kita mempertimbangkan apakah kita sudah harus mulai misalnya membuka kuliah-kuliah tentang kepemimpinan virtual itu pada program S1, dan kemudian mempertimbangkan apakah misalnya sudah perlu juga kita lakukan pada program S2 dan S3. Awalnya sebenarnya seperti saya sering kemukakan, kita awalnya mengharapkan kajian strategik global itu salah satu, ya katakanlah misalnya kegiatan Universitas Indonesia untuk untuk melaksanakan atau mengembangkan program-program baru sekarang. Karena kalau saya lihat, ya hampir semua bidang ilmu itu sebenarnya sekarang sudah mengembangkan satu, ya kuliah-kuliah atau katakanlah misalnya bisa mata kuliah tertentu pada S1-nya atau membuka program S2 dan S3. Seperti yang kemarin misalnya saya jelaskan tentang cyber politik, kemudian sekarang apa yang kita kemukakan tentang virtual leadership. Ini dua mata kuliah yang sebenarnya saya sudah mulai sedikit memberikan penjelasan teman-teman sekalian. Kalau kemarin kita misalnya menjelaskan tentang cyber politik, itu saya pikir juga sangat perlu. Karena sekarang bagaimanapun, ya, walaupun kita misalnya tidak termasuk pada negara maju, tetapi tentang politik yang berkembang sekarang, yang mempengaruhi masyarakat kita sekarang adalah lebih dipengaruhi oleh virtual politik itu atau cyber politik itu. Teman-teman sekalian, ini adalah kuliah kita yang kedua, mudah-mudahan untuk berikutnya bisa kita lanjutkan dengan hal-hal yang baru, dan mungkin kita bisa pilih saja tema-tema yang mungkin dianggap relevan untuk perkuliahan ini, karena saya sudah cukup banyak, walaupun misalnya secara singkat waktunya, saya menyiapkan beberapa materi yang berkaitan dengan satu bidang-bidang ilmu pengetahuan. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ucapkan kita selamat bekerja, mudah-mudahan ya kita selalu dalam lindungan Tuhan. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa pastikan Anda telah like, komen, dan subscribe channel ini, karena dukungan Anda adalah semangat kami.